Sungguh meriah lomba persema. Guru tampil penuh semangat. Izinkan kami datang menyapa. Untuk hadirin semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menunjukkan manusia jalan kebaikan dan jalan keburukan. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan dalam setiap gerak kehidupan. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Indonesia, negeri yang kaya raya, penuh warna dan budaya. Namun, kejayaan suatu bangsa tidak hanya terletak pada kekayaan alam semata, melainkan oleh sumber daya manusia melalui akhlak generasi muda. Fakta yang memprihatinkan dari Badan Narkotika Nasional tahun 2024 menyebutkan bahwa dari 3,3 juta orang pengguna narkoba, 2,2 juta diantaranya adalah anak-anak muda. Kemerosotan akhlak juga tampak pada perilaku korupsi, Hedonisme dan krisis spiritual. Na'udzubillah. Membangun akhlak tidak semudah membangun rumah atau jembatan. Ia butuh kebiasaan baik yang berkelanjutan. Menurut James Clear, dalam bukunya Atomic Habit halaman 38 menjelaskan, kebiasaan dibangun melalui perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Sejalan dengan itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meluncurkan 7 kebiasaan baik anak Indonesia sebagai fondasi membentuk generasi emas 2045 yang tangguh, berakhlak, dan berdaya saing. Apa saja 7 kebiasaan baik itu, hadirin? Mari kita simak. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Itulah anak Indonesia hebat. Untuk itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul 7 kebiasaan, 1 misi menuju Indonesia emas berbudi luhur. Sebagai rujukan syarahan ini, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 100 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu beruntung. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ayat ini memberi penegasan kepada kita bahwa kebaikan tidaklah sama dengan keburukan. Apakah sama bangun pagi dengan bangun kesiangan? Apakah sama tidur cepat dengan begadang semalaman? Tidak sama kan hadirin? Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 3 halaman 214 menguraikan, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, jauh lebih bernilai daripada keburukan, sekalipun terlihat menarik dan banyak dilakukan orang. Setiap kebaikan dan keburukan pasti akan mendapatkan balasan di akhirat nanti, sesuai firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صدق الله العظيم. Siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan keburukan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Maha benar Allah dengan segala. Hadirin, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul halaman 215 menguraikan, dulunya kaum muslimin mengira mereka tidak akan dibalas jika melakukan kebaikan atau keburukan yang kecil. Maka Allah menurunkan 2 ayat terakhir surat Al-Zalzalah tersebut. Jika kita cermati lebih jauh, 7 kebiasaan itu merupakan manifestasi nyata dari akhlak Islami dalam 3 dimensi. Pertama, akhlak kepada Allah dan Rasul dengan ikhlas beribadah dan sesuai tuntunan.
Kedua, akhlak pada diri sendiri dengan disiplin, rajin belajar, dan pola hidup sehat. Ketiga, akhlak pada orang lain dengan kepedulian dan tanggung jawab sosial. Gerakan 7 kebiasaan 1 misi bukan sekedar slogan. Ketika sholat subuh jadi momen kebersamaan, Membaca Al-Quran mengisi keseharian. dan membantu sesama jadi kebanggaan. Disitulah akhlak mulia benar-benar tumbuh menjadi kebiasaan. Kami yakin Indonesia Emas akan menjadi kenyataan. insya Allah. Dewan Hakim yang mulia, hadirin wal hadirat, untuk membentuk generasi emas yang berakhlak dibutuhkan 3 pilar yang saling menguatkan. Pertama, menjadikan rumah sebagai madrasah. Orang tua menjadi teladan utuh, bukan sekedar penyuruh. Kedua, guru harus hadir sebagai arsitek peradaban. Jadilah guru yang berperan, bukan baperan. Ketiga, sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Sepakat hadirin? Sebagai kesimpulan sarahan ini, membangun generasi emas tidaklah dapat dilakukan secara instan, namun harus dengan kebiasaan yang berkelanjutan, karena di balik kebiasaan kecil itulah terbentuk karakter dan akhlak mulia. Mari sukseskan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk generasi yang bermartabat. Babelo bapilin-pilin, Batungke batang kaladi, Rupo elo tak manjamin. budi baik nan dicari. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati. Setiap orang jatuh hati. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi